Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 April 2024. Saat ini marilah kita sejenak untuk mendengarkan kebenaran Tuhan dengan judul Sikap dan Pandangan yang Benar atas Kasih Karunia Allah, yang didasarkan pada nats yang terdapat di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sapaan rohani saat ini, kita akan mencoba melihat pada masalah praktis yang berkaitan dengan sikap dan pandangan kita selama ini terhadap kasih karunia Allah. Ada sebuah cerita yang mungkin hanya cerita biasa-biasa saja bagi para kaum kaya di dunia ini, tetapi cerita itu menjadi sangat luar biasa bagi seseorang yang laki-laki yang sangat bersahaja dan bergaya hidup serba pas-pasan. Menurut cerita, pada suatu hari laki-laki itu menerima suatu yang belum pernah terjadi sepanjang hidupnya. Mungkin pengalaman itu hanya satu kali seumur hidupnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Apa yang diberikan oleh seorang temannya, dia anggap sebagai suatu yang paling hebat dan paling istimewa dalam kehidupannya. Selama ini, ia memang ingin sekali pesiar dengan menumpang kapal pesiar dan membayangkan dirinya sedang menumpang kapal pesiar itu ke tempat lain. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tahu betul bahwa ia tidak pernah bisa mempunyai cukup uang untuk membeli tiket kapal pesiar, dan ia juga tidak akan pernah mampu memenuhi semua keperluan lain yang tidak terduga selama menjadi penumpang di kapal pesiar itu. Akan tetapi, seorang teman yang baik hati itu rupanya tahu tentang keinginan laki-laki yang sangat bersahaja dan bergaya hidup serba pas-pasan itu. Temannya itu secara diam-diam memesan sebuah tiket kapal pesiar yang berkelas super mewah dan memberikan tiket itu kepadanya. Tiket itu berlaku selama suatu masa pesiar yang berkelas super mewah selama 7 hari. Wow! Bukan main senangnya laki-laki itu waktu ia menerima tiket pesiar yang berkelas super mewah itu. Bagi seorang yang amat bersahaja dan bergaya hidup yang pas-pasan seperti dia, pemberian tiket itu benar-benar seperti buah durian yang jatuh secara tiba-tiba dari langit biru. Itu bukan hanya ada di dalam alam mimpi atau di alam angan-angan, melainkan suatu pengalaman pribadi yang benar-benar sangat nyata. Meskipun sangat senang, ia masih juga khawatir karena ia tahu bahwa betul-betul ia tidak akan pernah sanggup membayar semua makanan dan semua minuman mewah di atas kapal pesiar yang berkelas super mewah itu. Ia juga tahu betul bahwa ia tidak akan pernah sanggup membayar keperluan lain yang bersifat tidak terduga. Karena itu, ia segera membuat roti selai, kacang, dan jeli sebagai persiapan untuk bekal nanti. Lalu ia naik kapal pesiar yang berkelas super mewah itu. Pada setiap jam makan dan minum, laki-laki itu hanya sengaja berjalan dengan melewati buffer buffet dan meja-meja di kapal pesiar yang berkelas super mewah itu. Semua buffet dan meja di sana selalu penuh melimpah dengan segala macam makanan dan minuman mewah yang disiapkan untuk para penumpang kapal itu. Laki-laki yang sangat bersahaja itu hanya bisa melongo sambil menghela nafas panjang dalam-dalam, cepat-cepat berjalan kembali ke kabinnya untuk memakan roti jelai kacang dan jeli yang dibawanya. Pengalaman itu berlangsung selama beberapa hari.
Karena sudah tidak tahan, pada suatu malam ia keluar dari kabinnya dan ia mulai memberanikan diri untuk menghadap seorang pramugara di kapal itu dan bertanya kepadanya, "Pak, sebetulnya berapa sih jumlah uang yang harus saya bayar kalau saya mau ikut makan di sini?" Pramugara di kapal pesiar yang berkelas super mewah itu memandangnya sebentar dengan sikap terheran-heran dan berkata kepadanya, "Tuan, apakah Tuan tidak tahu bahwa makanan dan minuman ini sudah diperhitungkan dalam tiket Tuan? Tuan tidak perlu membayar apa-apa. Tuan boleh makan dan minum apa saja yang ada di sini sesuka hati Tuan." Laki-laki itu terkejut waktu mendengarkan penjelasan sang pramugara itu. Ia tidak tahu sama sekali bahwa tiket yang diberikan oleh temannya itu sudah dihitung sebagai suatu paket. Tiket itu sudah mensahkan hak dia untuk menikmati segala sesuatu yang ditawarkan di kapal pesiar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, apa sih arti cerita itu dan apa hubungannya dengan kasih karunia Allah yang sudah menjadi pokok perenungan kita pada saat ini? Sebenarnya diri kita mungkin tidak terlalu berbeda dengan laki-laki yang menumpang kapal pesiar yang berkelas super mewah itu. Ada banyak orang percaya yang telah mendapat tiket gratis untuk menumpang kapal Bapa Surgawi yang berkelas lebih daripada arti kelas super mewah menurut pikiran orang-orang di dunia ini. Tetapi mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang kegunaan tiket kasih karunia Allah yang sudah mereka miliki karena penebusan yang diadakannya di dalam Yesus Kristus Sang Penebus kita. Mereka termasuk di antara kita hanya mau makan roti, selai kacang dan jelai seperti laki-laki itu, atau kita hanya mau terus-menerus makan nasi, jagung, tahu, tempe, padahal kita bisa menikmati pesta yang lebih daripada pesta super mewah. Hal ini terjadi karena kita jarang sekali membaca Alkitab. Toh kita sama sekali belum pernah membaca seluruh halaman kitab suci kita sampai selesai. Kita hanya mau datang ke gereja pada setiap hari Minggu untuk mengikuti kebaktian sebentar dan cepat-cepat harus pulang ke rumah karena ada urusan lain yang kita anggap jauh lebih penting daripada apa yang patut kita kerjakan secara maksimal di dalam kebaktian itu. Sikap mentalitas seperti itu menyebabkan kita tidak mempunyai keterangan yang lebih dalam tentang sifat kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Kita hanya mau berpuas diri dengan menerima sedikit informasi yang bersifat sepotong-sepotong, hanya seadanya dan tidak lengkap. Tidak sedikit orang percaya bahwa masih mau terus berkeadaan hidup seperti seekor ayam yang pingsan dan mati kelaparan di dalam lumbung padi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pengetahuan tentang siapakah diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus sangatlah penting. Mengapa? Pengetahuan yang demikian bisa membantu kita untuk mengambil langkah raksasa, langkah yang besar ke depan. Pergaulan yang intim dengan Allah dan dengan kebenaran firman-Nya sangatlah berharga karena kita bisa membantu kita untuk mengerti arti kasih karunia Allah yang sesungguhnya dan apa gunanya kasih karunia itu dalam kehidupan kita sekarang ini dan masa depan yang akan datang. Nah, karena itu mari kita sejenak berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menikmati kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami dengan sepenuhnya, memahami dengan sikap dan perbuatan yang benar, sehingga kami memiliki sukacita penuh dalam segala hal di sepanjang waktu. Amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, akhirnya tetaplah bersyukur, penuh semangat dalam karunia kehidupan pemberian Tuhan yang indah ini. Dan sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.